Halo Tech People, hari ini jumpa lagi dengan kami di podcast tentang teknologi PT Sapien Teknologi Indonesia. Saya Dwi Saputra sebagai host dan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Yoso. Yoso. Mas Yoso. Siap. Oke. Mas Yoso, makasih ya sebelumnya ya atas waktunya Sama-sama. hari ini sudah menyempatkan waktu. Teman-teman semuanya bahwasanya Mas Yoso ini adalah sebagai tim leader dari Network Arsitektur PT Sapien Teknologi Indonesia. Dan hari ini kita ingin coba membahas beberapa area Mas Yoso ya. Ya. Yaitu lebih khususnya mungkin di area tentang ini Mas. Network Enterprise. Ya, karena sebelumnya kan kita sempat bahas nih tentang ada yang kemarin teman-teman kita sebelumnya ada yang bahas tentang IoT, ada yang bahas tentang AI juga gitu ya, dan beberapa hal lainnya, solusi-solusi lainnya gitu ya. Bahwa semuanya itu sepertinya akan bisa terwujud gitu jika memang ditopang oleh infrastruktur yang mumpuni dan yang sesuai gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan tren sekarang itu masih udah menuju ke industri 4.0, bahwasanya salah satu trigger atau baseline-nya Connectivity ya. iya, yaitu tentang connectivity. Dan makanya ini kadang-kadang gitu ya beberapa area gitu ya, mungkin pabrik juga gitu ya butuh untuk ini sebagai reminder atau mungkin sharing lah gitu Mas gitu bahwasanya area connectivity ini dan khususnya tentang networking ini sebenarnya apa aja sih yang perlu mungkin menjadi penting untuk dipahami oleh kita semua gitu Mas. Nah, sederhananya gitu Mas ya, network enterprise itu apa sih Mas sebenarnya? Ini saya bukan jawab educational ya, tapi itu sebenarnya kalau iya. network enterprise itu ada dua term ya Iya. di dunia IT. Ada yang mengatakan bahwa network enterprise itu adalah konektivitas antara beberapa office atau departemen dalam office. Oke. Atau yang kedua itu adalah koneksi atau jaringan yang terbentuk dari beberapa kelompok jaringan multi platform, multi service dan multi protokol gitu ya. Jadi memang ada tentang biasanya kita pakai adalah yang kedua. Jadi itu terbangun atas multi platform atau multi services dan juga multi protokol. Oke. Jadi mungkin saya coba elaborate lagi Mas Yanse. Jadi network enterprise itu karena multi platform service itu maksudnya platform di dalam network itu contohnya kayak apa aja Mas? Ya, jadi kita punya multi platform dan multi services ya. Kalau services misalnya di dalam office itu kita punya jaringan komputer, terus ada jaringan CCTV, ada jaringan fingerprint. Oke. Lalu untuk platformnya ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan WiFi. Iya. Protokol ya kita ada yang beda-beda, ada yang aplikasi HTTP, terus misalnya ada yang kalau printer connectivity-nya. Jadi memang begitu. Oh, itu yang disebut dengan platform tadi. Jadi makin banyak variasinya platformnya, makin besar gitu ya. Dan itu kumpulan variasi tadi itu sehingga diperlukan suatu sinergi gitu ya. Dan itu menjadi namanya network enterprise. Oh, mengerti. Oke. Nah, tapi kan kayak WiFi, fingerprint sebenarnya kan kayaknya sudah lama ada gitu ya Mas. Betul. Ini sekarang ini menjadi lebih booming lagi karena pandemi kemarin atau kayak gimana sih sebenarnya, kenapa kok sekarang jadi lebih agak keras gitu soundingnya terkait dengan kebutuhan network enterprise ini? Kita mungkin nggak ngomongin di pandemi ya. Pandemi memang agak sedikit untuk perkembangan di enterprise sendiri. Di perusahaan-perusahaan untuk membangun jaringan enterprise mungkin berkurang gitu ya akibat dengan orang yang tidak masuk gitu ya. Oke. Tetapi memang di luar dari itu, connectivity dari luar menuju akses fasilitas kantor itu jadi lebih tinggi. Meningkat gitu ya. Jadi meningkat. Oke. Tapi memang peningkatan ini berbeda antara skala enterprise-nya. Ada yang tadi small, medium, dan large gitu. Oke. Kalau small mungkin begitu pandemi dia tidak terjadi perubahan yang berbeda. Karena dulu kalau di small itu palingan kita transfer antar file misalnya flash bisa menggunakan email. Gitu. Oh iya. Begitu di pandemi kemarin sama aja, hanya dia bekerjanya tidak di kantor. Ya. Sedangkan kalau yang large itu mungkin akan lebih kompleks karena mereka punya kayak sistem emailnya, punya sistem file servernya itu lebih on premise. Sehingga mereka memerlukan untuk peningkatan koneksi remote dari luar ke dalam untuk mengakses itu. Jadi besarnya justru yang di situ, tapi tidak berada di dalam ruang kerja perusahaan. Betul. Jadi memang biasanya company yang kelasnya enterprise itu kan lebih kompleks gitu ya. Betul.
karena memang beberapa resources mereka yang terkait dengan teknologi itu banyak jenisnya, Betul. banyak variasinya, sehingga ketika terjadi pandemi kemarin itu dibutuhkan suatu optimization mungkin gitu ya, atau mungkin bahkan enhancement gitu, atau mungkin bahkan membesarkan suatu pipa koneksi atau segala macam, termasuk mungkin juga filtering, security dan segala macam. Dan itu semua sebagai salah satu poin-poin atau item-item di dalam network enterprise tadi gitu Mas. Oke, ya. Terus ini Mas, beberapa hal lagi yang lain mungkin saya ingat ada satu kata-kata atau mungkin yang sering diucapkan oleh teman-teman di network gitu ya. Kan kalau LAN itu udah umum lah Mas. Yang tentang SD1 tuh. SD1. Emang ada SD1, ada SMP, SMA. Gimana tuh? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya apa sih SD1 itu sebenarnya? SD ini bukan sekolah dasar ya, tapi software defined. Jadi memang ke depannya bukan cuma di bagian networking ya, software defined itu akan masuk ke dalam semua teknologi gitu ya. Nah, SD1 ini adalah berkembang dari koneksi WAN branch gitu ya, koneksi antara satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kalau dulu kita mau melakukan connectivity, kalau cuma satu ya udah satu aja gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya multiple dari satu, supaya untuk meningkatkan high availability, kita harus melakukan pembuatan manual, routing gitu ya. Lalu kita nggak bisa optimal nih dua-dua lainnya dipakai berbarengan. Sehingga mungkin yang satu kalaupun dipakai mungkin kecil, hanya traffic tertentu gitu. Yang satunya sedangkan itu full. Jadi kalau misalnya besarin satu, dua-duanya diikut besarin gitu ya. Nah, dengan teknologi SD1 ini mempermudah kita sebagai orang network ya khususnya untuk melakukan konfigurasi. Kalau dulu kita pusing mikirin dynamic protokol gitu ya, kalau misalnya kenapa dynamic, karena memang akan berubah-berubah. Jadi kalau dengan SD1 itu kita bisa hanya sekedar koneksi aja, lalu nanti yang akan mengatur traffic itu dari softwarenya. Jadi dia akan mengatur mana yang kosong dilewatin gitu ya, mana yang aplikasi kritikal itu dilewatin link yang lebih tinggi, lebih bagus, yang SLA lebih rendah. Dan di SD1 ini kita bisa menggabungkan lebih daripada satu ya, jadi minimal tuh 2 biar kita buka SD1. Lalu yang paling utama kita nggak perlu media yang sama. Nggak perlu apa? Media yang sama. Media yang sama. Media apa ini Mas? Ya, jadi kalau dulu kita bikin koneksi misalnya dari cabang satu ke cabang yang lain, itu menggunakan list LAN, dua-duanya list LAN. Metro, dua-duanya metro, atau sama-sama dedicated koneksi internet yang harganya tentunya lebih mahal. Nah, dengan SD1 kita bisa memanfaatkan public network seperti koneksi internet kita pakai. Jadi kita misalnya butuh satu link yang cukup baik gitu ya, kita private link kita sewa. Tapi kita perlu backup nih. Kalau misalnya putus, kita perlu tetap connectivity-nya ada, walaupun mungkin SLA-nya lebih rendah. Gitu. Kita bisa menggunakan koneksi internet. Koneksi yang biasa gitu ya, bukan yang private tadi gitu ya. Private, koneksi yang umum. Kita gabungkan. Jadi intinya jadi SD1 ini semacam kayak teknologi terbaru yang bisa lebih memudahkan ketika melakukan konfigurasi gitu ya, terkait misalnya mau ada backup connection kah atau apalanya, sehingga meminimalisir tentang downtime gitu ya Mas Yoso ya. Dan selama ini kayak kan saya juga pernah dengar tuh kalau teman-teman lagi ngobrol tuh ada namanya virtual network dan segala macam, itu juga menjadi salah satu yang dikonfigur oleh si SD1 juga gitu ya. Iya, sebenarnya SD1 itu dalamnya akan membuat suatu virtual ya, tunnel-tunnel virtual yang dibungkus seolah-olah menjadi satu sebenarnya. Seolah menjadi satu virtual koneksi. Jadi tidak peduli mau linknya itu putus atau enggak, nanti dia tetap tersambung. Dan si SD1 ini dia bisa memilih, kita bisa mengatur bahwa aplikasi kritikal akan kita lewatkan private link tadi. Tapi aplikasi yang tidak kritikal yang memang kalau putus ya udah gitu, kita bisa lewat yang SLA-nya lebih rendah. Kalau di compare dengan dulu sebelum ada SD1 gitu kan, misalkan ingin mendapatkan benefit yang sama kayak tadi gitu kan, saya mungkin sebagai owner company, saya pengen punya SLA connectivity let's say 99% gitu misalkan. Dulu dengan sekarang, misalnya before dan after dengan adanya SD1 itu, kalau dulu kayak gimana? Apakah mungkin itu bisa dilakukan, tapi effort untuk melakukan konfigurasi menjadi mungkin lebih lama, tapi dengan SD1 sekarang untuk mewujudkan SLA 99% tadi itu dengan adanya beberapa backup connectivity
itu cukup sebentar gitu. Tuh kayak seberapa besar sih perbedaannya gitu dengan teknologi SD1? Iya, ada dua hal yang kita bisa lihat di sana ya. Pertama dari sisi memang efisiensi dan cost pastinya. Kalau seperti tadi saya bilang, kalau dulu kita buat mungkin sama-sama nilainya, besar costnya sama. Misalnya di sini dedicated 10, kita siapin dedicated 10 gitu ya. Jadi kalau putus dia bisa failover atau bisa lebih rendah dengan SLA, tapi dedicated nih. Pasti kita share dedicated. Lalu secara penggunaan biasanya yang 1.0 gitu ya, yang 1.0, yang satu penuh 1.0. Karena yang kita olah, yang kita balancing itu hanya di layer 3 atau di IP address. Jadi IP address sana sama IP address sini, kalau IP address sana lewat yang sini gitu ya. Nah kalau dengan SD-WAN kita bisa dua-duanya dioptimalkan. Jadi misalnya bahkan bisa penuh nih. Misalnya kita punya 10-10, 10-10-nya di 20 penuh. Jadi kalau di dunia itu ada aggregate atau bonding gitu ya. Kalau di SD-WAN kita bisa full penuh. Dan itu kita bisa pilih, misalnya aplikasi kritikal yang tadi yang saya bilang. Jadi levelnya pembagian tidak berdasarkan lagi layer 3 atau IP address atau destination IP atau destination address, tetapi aplikasi yang lewat. Iya. Oke, paham. Jadi SD1 juga bisa membantu mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan apapun asetnya sudah kita sewa atau gunakan gitu ya. Betul. Yang daripada tadinya satunya cuma sebagai pure backup, tapi juga bisa dipakai gitu kan. Kemudian dan juga kita juga bisa tadi gitu ya mempercepat proses konfigurasinya, bahkan dengan karena bisa dipakai dua-duanya atau tiga-tiganya sebagai backup tadi itu kita bisa memilih si item-item yang ini menjadi yang lebih kecil atau mungkin sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketimbang kita sewanya udah langsung pipanya gede, besar gitu. Backupnya juga nggak dipakai. Iya. Oke. Baik. Oke, terus umumnya sekarang nih menurut pengalaman Mas Yoso gitu kan, hal yang sampai dengan sekarang itu industri yang model kayak apa yang sudah harusnya itu menggunakan SD1 dan dia lebih memiliki paling optimal beneficialnya menggunakan teknologi SD1? Kita kembali dulu ke SD1-nya ya, karena SD1 itu berkembang dari dua, dari memang yang private link untuk hubungan dari satu branch ke branch gitu ya, atau berkembang dari yang namanya multi-WAN atau multi koneksi internet. Nah, di multi koneksi internet untuk SD1 yang dianggap sebagai untuk akses internet itu siapapun bisa. Kalau mereka punya dua koneksi internet, itu baiknya dilakukan SD1. Adopsikan teknologi SD1 ini. Sehingga kita bisa memilih, kalau kita ada Office 365 yang menjadi critical aplikasi kita punya koneksi internet yang dedicated gitu ya. Satu lagi kita buat browsing, buat YouTube-an gitu, kita pakai yang broadband misalnya. Mahal nggak sih Mas? SD1 itu? SD1 itu murah sekarang. Oh iya? Udah murah dari. Dulu mahal. Dulu mahal karena memang yang berkembang yang SD branch itu ya. Jadi sekarang SD1 itu murah, hampir di setiap firewall yang bernamanya UTM itu dia sudah mengadopsi SD1. Oke, berarti ya memang environment-nya di area network pun juga sudah mulai menyesuaikan lah gitu ya seiring dengan evolusi teknologinya. Network juga sekelilingnya pun juga ikut berevolusi gitu sehingga bisa mensupport SD1 tadi. Gitu. Nah kalau untuk yang SD1 yang branch ya, yang tentunya punya branch banyak, yang connectivity-nya harus meningkatkan high availability. Jadi kalau dia punya dua, karena untuk tadi ngejar high availability, atau misalnya dia butuh naikin bandwidth gitu ya, apakah naikin bandwidth satu atau kita nambah bandwidth lagi gitu kan, nambah link lagi gitu ya. Nah itu bisa diadopsi SD. Oke, berarti ya harusnya gitu ya Mas ya. Kalau ada perusahaan atau bisnis gitu ya, dia ingin mengoptimalkan industri 4.0-nya, mengklaim lah bahwasanya kita akan menuju industri 4.0 gitu artinya. Harusnya pada momen itu memang nggak boleh lagi namanya isu tentang masalah connectivity lah Mas ya, harusnya. Betul. Ya. Jadi high availability, SLA ditingkatkan untuk connectivity-nya gitu ya. Artinya bahwasanya di market gitu bahwasanya ketika dia ingin mencoba gitu ya melakukan apapun lah inisiatifnya ya terkait dengan mengoptimalkan teknologi, network harusnya udah clear dulu lah gitu, atau paling nggak sampai ke di certain level tertentu gitu udah kira-kira bisa menopang untuk melakukan optimalisasi di harinya 4.0 tadi gitu ya. Karena kan ya connectivity kan zaman 4.0 udah pasti kan, kalau saya pernah baca gitu ya,
currency di masa yang akan datang itu adalah bukan mungkin minyak bumi lagi gitu ya, kalau nggak salah itu tentang adalah data. Nah, data itu adalah sesuatu yang lewat di area connectivity tadi, itu menjadi satu currency di masa yang akan datang gitu ya. Iya, oke. Terus kan kalau di areanya ini Mas, 4.0 itu kan ada yang AI kemarin itu kan membantu istilahnya bisnis proses tertentu sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Iya. Ya ada mau apapun AI, machine learning, deep learning, dan intinya mesin lah yang membantu pekerjaan di areanya tertentu gitu, membantu manusia di areanya tertentu gitu. Nah kalau di network artinya di sana tuh banyak automation gitu. Nah kalau di network itu ada nggak semacam mungkin dia langsung auto configure sendiri yang tadi itu ketika mungkin ada load balancer kah atau apa gitu tuh? Itu memang kalau tadi SD1 masih kita yang melakukan ini ya, kita masih melakukan aplikasi kritikal kita yang mendefine gitu ya. Baru di-config manual gitu ya. Oke. Nah, kita ngomongin AI atau machine learning dulu. Jadi memang AI dan machine learning itu sudah ada, yang diambil datanya adalah traffic data yang lewat. Dari ML atau AI ini akan lihat nih aplikasi apa sebenarnya yang lewat. Walaupun kita tahu ya, ini, tapi ada beberapa yang traffic kita tidak tahu. Misalnya kita tahu harusnya traffic ini nggak ada gitu ya, kayak BitTorrent atau ternyata kita punya ada spamnya, traffic kirim kemana. Nah dengan machine learning, tapi tentunya kita harus tahu dulu data yang masuk. Machine learning kan harus masukkan data-data yang valid ya. Nggak valid nanti hasil suggestion-nya juga nggak valid. Kita tahu bahwa traffic kita itu kita ambil sampel yang bersih dulu gitu ya, yang memang common. Habis itu kita sudah bisa terapkan policy atau kita masukkan ke dalam machine learning tersebut. Jadi kita bisa tahu behavior dari traffic itu. Behavior traffic. Jadi kalau misalnya dari kita kerja nih dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya, orang ternyata pada siang hari itu makanya aplikasi apa sih? Yang paling banyak. Yang besar bandwidth-nya, ke arah internet apa, Office 365. Pertama itu kita bisa tahu dulu. Ini terkait dengan optimal dari penggunaan koneksi. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi security. Dari sisi security kita bisa tahu bahwa cyber security, betul, di situ ada traffic yang aneh, yang anomali gitu, yang harusnya traffic ini nggak ada nih gitu. Itu bisa jadi trigger untuk melakukan investasi lebih lanjut. Nah, terkait dengan automation-nya sendiri. Jadi kalau automation sendiri itu sudah ada lama. Yang sekarang itu lagi yang sedang tren itu adalah zero touch deployment. Jadi nggak perlu disentuh dan deploy sendiri gitu. Oh, tahu macam-macam. Tring gitu langsung auto deploy gitu Mas. Enggak, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berangkat ya ke daerah masang kayak tadi SD1 di box gitu ya. Jadi kita cuma perlu minimal konfigurasi. Kita kasih IP address aja. Terus kita bawa ke sana gitu ya. Atau kita kirim ke sana karena yang di sana sudah ada orang, hanya perlu menyalakan power dan kabel aja. Oh gitu. Habis itu sudah terkonfigurasi, tapi sebenarnya di backend itu automation di kontrol di kontrol plan-nya kita sudah siapkan bahwa ini. Nah itu akan terpush semua yang sudah kita siapkan konfigurasinya. Oh iya, artinya beberapa hal mungkin suatu bagian dari config itu sudah disiapkan gitu ya sesuai dengan policy. Itu kan pilihan gitu ya. Biasanya company kan punya policy tertentu. Material itu udah disiapkan di somewhere gitu ya. Tinggal si perangkat SD-WAN dicolokin di suatu site, begitu connect dia langsung terkonfigur. Berikut dengan SD-WAN-nya. Wih, canggih gitu. Ya, berarti enggak yang tadinya mungkin dulu tim network kalau mau mengkonfigurasi beberapa hari konfig gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Canggih. Oke. Baik, terus sepengalaman Mas Yoso deh gitu kan selama di Sapien gitu kan, ada nggak yang cerita-cerita yang seru gitu ketika mempraktekkan gitu ya, mengkonfigur suatu network atau SD-WAN lah segala macam tadi itu yang sekarang jauh lebih mudah ketimbang zaman Mas Yoso dulu gitu kan gitu. Kesannya tua banget. Ya Emang iya sih. Ya gimana Mas Yoso? Yang menariknya ya, yang seru sebenarnya memang walaupun tadi zero touch gitu, yang seru adalah sebenarnya ini ya bahwa interaksi sesama manusianya. Iya betul. Sejak COVID itu mempengaruhi ya, karena kita tuh tetap butuh kangen ngobrol gitu ya ketimbang virtual. Kalau kita pusing itu ada yang diajak ngobrol, walaupun dia nggak bisa bantuin. Itu yang paling seru gitu ya. Dia nggak bisa bantuin, kita ngobrol dulu aja.
itu yang serunya. Tapi kalau di networknya sendiri sih, ya security itu dari implementasi adalah security yang memang kita bisa bikin baseline gitu ya. Tapi baseline kita itu belum tentu bisa match dengan apa yang diharapkan dari customer gitu ya. Jadi deployment-nya mungkin akan pertama kita buat begini, ternyata dengan diskusi customer kita harus merubah policy dan lain sebagainya. Itu yang challenging di network untuk melakukan implementasi. Jadi komponen security itu mahal, baik itu implement orangnya, effort mikirnya gitu ya. Effort pikirnya ya sama itu tadi merubah sesuai dengan kebutuhan dari customer. Bisnis ya. Emang kalau di Sapien itu ada berapa ini Pak, apa partner-partnernya mungkin apa di area network gitu Mas Yoso? Ya kita kalau di Sapien itu fokus kita ke Forti untuk saat ini gitu ya, kita untuk security untuk Fortinet, baik itu FortiGate-nya maupun yang lainnya, ada SASE juga. Kita untuk brand networking-nya kita pakai Cisco dan Ruckus gitu ya. Cisco sih lama ya, Ruckus. Oh iya. Ruckus. Namanya kayak kurang begitu. Belum ya. Nah, kita akan menggebrak pasar dengan Ruckus-nya itu. Oh iya. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut Ruckus itu. Oke ya, bahas itu ya. Daripada bahas Hanas ya. Oke, baik, tapi Po, kami kira bahwasanya mungkin cukup dulu ya, memang karena keterbatasan waktu. Tapi nggak usah khawatir, kita akan bertemu di chapter-chapter berikutnya dengan tema-tema yang lebih seru. Di sini saya Adi Saputra dan Mas Yoso. Makasih banyak Mas Yoso. Sama-sama. Mohon pamit dan salam sehat selalu. Salam.